Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya berdiri di hadapan saudara-saudara sekalian bukan hanya sebagai calon pemimpin saja, tetapi atas nama rakyat bangsa Indonesia yang punya kegelisahan yang sama. Kegelisahan melihat masih banyak guru yang berjuang untuk mendidik anak-anak Indonesia, tetapi belum dapat memperoleh kelayakan hidup mereka. Teman-teman sekalian, kita semua sepakat bahwasanya pahlawan tanpa tanda jasa itu ada pada seorang guru. Tetapi apakah pantas? Apakah cukup jika guru itu hanya diberikan gelar pahlawan tanpa diberikan kehidupan yang layak, tanpa diberikan kehidupan yang sejahtera? Apakah pantas seorang guru itu hanya dapat membentuk karakter bangsa yang masih harus memikirkan bagaimana kehidupan keluarganya? Apakah adil ketika mereka mendidik calon dokter, calon presiden, calon hakim, calon menteri, tetapi kehidupannya sendiri masih penuh dengan perjuangan? Inilah kenyataan yang terjadi di Indonesia saat ini, teman-teman sekalian. Dan saya tidak berdiri di sini untuk menyalahkan siapapun. Saya berdiri hanya untuk mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk dapat mencari solusi dari permasalahan ini. Teman-teman sekalian, Pancasila itu mengajarkan kepada kita tentang bagaimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita benar-benar mengamalkan sila kelima dari Pancasila ini, maka keadilanlah yang harus kita jaga, termasuk dari keadilan seorang guru yang harus dirasakan oleh para guru-guru di Indonesia ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 menjamin bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Guru adalah warga negara. Guru juga berhak untuk hidup, dan guru juga berhak untuk bisa mendapatkan penghargaan atas pengabdiannya. Maka jika saya dipercaya menjadi pemimpin, saya akan berkomitmen. Yang pertama, saya akan memperjuangkan kesejahteraan guru secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan kemampuan dan keuangan negara kita. Ya, ini bukan soal janji. Ini bukan sekedar slogan atau kata-kata manis saja, tetapi melalui kebijakan yang terukur dan transparan, saya yakin guru di masa depan akan lebih sejahtera. Guru di masa depan akan lebih mendapatkan kelayakan hidupnya. Yang kedua, saya akan mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Hari ini masih banyak sekolah yang di pelosok negeri yang kekurangan guru, fasilitas, bahkan kekurangan yang namanya akses teknologi. Padahal anak-anak di Indonesia memiliki hak yang sama, punya hak yang sama untuk dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas. Yang ketiga, saya akan mengurangi beban administrasi yang berlebihan untuk guru. Biarkan guru lebih banyak untuk mengajar. Biarkan guru lebih banyak untuk berinovasi. Dan biarkan guru untuk lebih banyak membimbing dan lebih banyak mendidik karakter anak-anak bangsa kita. Karena tugas utama dari seorang guru itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan tenggelam dalam tumpukan administrasi saja. Yang keempat, saya akan memperkuat pendidikan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Di era globalisasi saat ini, teman-teman, tantangan bangsa bukan hanya
kemajuan teknologi saja, tetapi juga lunturnya rasa persatuan, lunturnya rasa gotong royong, dan cinta tanah air. Anak-anak bangsa Indonesia saat ini haruslah menjadi generasi yang cerdas. Seharusnya harus menjadi generasi yang cerdas sekaligus berkarakter, yang sesuai dengan tujuan Indonesia di tahun 2045 menjadi Indonesia emas dan juga generasi emas di masa yang akan datang. Teman-teman sekalian, kesejahteraan guru itu bukan hanya soal gaji, ya, tetapi soal penghargaan terhadap masa depan bangsa. Hasil dari pendidikan guru itulah yang nanti akan dilihat di masa depan. Anak-anak yang dihasilkan di masa depan itulah hasil dari kualitas pendidikan dan kualitas kesejahteraan guru saat ini. Karena kualitas pendidikan hari ini menentukan kualitas Indonesia puluhan tahun yang akan datang. Kalau guru bahagia, maka murid akan belajar lebih semangat. Kalau pendidikan maju, maka bangsa akan semakin kuat. Kalau bangsa kuat, maka Indonesia akan menjadi negara yang disegani oleh dunia, akan dilirik oleh dunia, akan ditakuti oleh dunia. Ya. Saya juga mengajak kepada pemerintahan, kepada DPR, pemerintahan daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, pendidikan, ya, untuk bersama-sama membangun pendidikan yang tidak hanya tanggung jawab oleh guru saja. Pendidikan adalah tanggung jawab oleh kita semuanya. Teman-teman sekalian, mari kita hentikan yang namanya perdebatan yang memecah belah, ya. Mari kita tinggalkan politik kebencian. Mari kita buktikan bahwasanya politik adalah jalan untuk mengabdi kepada rakyat, untuk mengabdi kepada masyarakat. Perbedaan itu boleh, itu wajar, tetapi persatuan Indonesia harus tetap dijaga oleh kita semua, karena tidak ada kepentingan politik yang lebih besar daripada ketuhanan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mari kita buktikan bahwa bangsa Indonesia mampu untuk maju, mampu untuk sejahtera dengan persatuan, ya, dengan menurunkan ego-ego oleh para pemimpin kita. Maka berkembang, mampu bergotong royong, mampu bersaing dengan ilmu pengetahuan, dan mampu menjadi bangsa yang bermartabat karena menghargai para pendidiknya. Saya percaya teman-teman, Indonesia akan menjadi negara maju apabila guru dihormati. Indonesia akan menjadi negara yang hebat apabila pendidikan itu menjadi prioritas, ya. Dan Indonesia akan menjadi bangsa yang besar apabila seluruh rakyat Indonesia akan bersatu menjaga Pancasila, menjaga Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan serta negara kesatuan Republik Indonesia, teman-teman. Teman-teman sekalian, saya mengajak di sini, marilah kita bergerak bersama. Mari kita membangun Indonesia di ruang-ruang kelas. Mari kita muliakan guru, mari kita muliakan dosen, dan mari kita kuatkan pendidikan dari guru untuk Indonesia, dari pendidikan